Pada hari ini PP Muhammadiyah, saya selaku Ketua Umum dan Dr. Agung Danarto selaku Sekretaris menerima silaturahmi Ketua Umum Partai Demokrat Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Mas AHY, bersama Sekjen, Bendahara Umum, dan Ketua DPD Yogyakarta, yang sebenarnya ini merupakan silaturahmi yang sudah lebih dari 6 bulan yang lalu diagendakan untuk ke Yogyakarta dan baru kali ini bisa kami terima. Secara umum, apa yang kami diskusikan di dalam silaturahmi ini soal-soal yang menyangkut kebangsaan dan kenegaraan, tentu dalam dua perspektif yang berbeda. Satu dari Mas AHY dari aspek politik, sebagaimana posisinya sebagai Ketua Umum Partai Politik, kami Muhammadiyah dari perspektif kemasyarakatan dan kebangsaan yang tentu tidak masuk ke arena politik, partai politik. Ada sejumlah hal yang didiskusikan, pertama tentang kondisi bangsa ini, yang secara umum bahwa kehidupan kebangsaan kita masih ada di dalam koridor demokrasi dan konstitusi, tetapi kita juga menghadapi sejumlah masalah dalam kehidupan berdemokrasi, di mana ada politik yang transaksional, politik yang cenderung oligarki, dan politik yang sampai batas tertentu oportunistik dan niretika. Kemudian yang kedua, bagaimana Indonesia ke depan. Dalam konteks itulah kami PP Muhammadiyah menyampaikan 4 hal. Pertama, bahwa dalam kehidupan kebangsaan maupun di dalam politik yang menjadi arena partai politik, kami menegaskan pentingnya semua pihak untuk berdiri tegak di atas konstitusi. Indonesia itu kuat dan akan tetap eksis karena dia memiliki fondasi konstitusi yang kuat, dari pembukaan UUD 45 dan UUD 45 serta berbagai macam perundang-undangan yang tempat kita koridor berbangsa dan bernegara. Nah, sekali ada penegasian, apalagi deviasi terhadap konstitusi dan perundang-undangan, maka biasanya akan timbul masalah dalam kehidupan kebangsaan kita. Lebih-lebih konstitusi yang berkaitan dengan cita-cita luhur bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, yang itu menjadi cita-cita kehidupan bangsa kita oleh para pendiri negeri ini. Yang kedua, PP Muhammadiyah menekankan pentingnya Pancasila sebagai dasar dan rujukan kita berbangsa, bernegara, termasuk di dalam politik. Jangan sampai Pancasila berhenti pada lisan, pada tulisan, dan retorika. Jadikan pesan kami kepada Partai Demokrat dan semua elit politik dan kekuatan politik, Pancasila sebagai political behavior, menjadi pola perilaku politik yang didasarkan pada nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berharap bahwa seluruh komponen bangsa, lebih-lebih di kekuatan-kekuatan politik dan pemerintahan, memberi teladan dan contoh serta aplikasi bagaimana Pancasila itu diwujudkan dalam kehidupan berpolitik. Kemudian yang ketiga,
kami menekankan pentingnya agama dan etika sebagai nilai dasar kita dan nilai luhur kita berbangsa bernegara. Agama bukan urusan primordial dan bukan hanya urusan pemeluk agama dengan Tuhan, tapi agama menyangkut nilai-nilai kebaikan bagi manusia dan nilai-nilai keselamatan perdamaian yang itu juga menyatu di dalam denyut nadi kehidupan bangsa Indonesia. Indonesia, Pancasila, dan Konstitusi Dasar Indonesia itu tidak akan dan tidak pernah lepas dari agama. Karena itulah yang hidup di negeri ini. Sekali kita mengabaikan agama, kemudian meminggirkan nilai-nilai agama, maka yang terjadi biasanya anomali atau anomi di dalam kehidupan. Termasuk di dalamnya etika, baik etika yang dasarnya agama, etika yang dasarnya Pancasila, sampai pada etika yang dasarnya pada kebudayaan bangsa. Etika itu menyangkut nilai kepatutan dan kepantasan dalam berperilaku, termasuk berperilaku politik. Etika bahkan nilai yang di atas hukum. Jadi kalau orang berpolitik sudah mengabaikan etika dari sudut pandang falsafah, gitu, itu dia sesungguhnya sudah melakukan bentuk anomali di dalam berpolitik. Biarpun orang bisa mampu melakukan sesuatu, tapi jangan dilakukan jika itu melanggar etika publik, etika yang menyangkut nilai-nilai luhur yang dianut oleh bangsa ini. Dan yang keempat, yang terakhir kami pesankan, kami sampaikan adalah bangsa ini, negara ini, dan juga menjadi seluruh komponen bangsa, serta lebih-lebih kekuatan politik dan pemerintahan harus punya komitmen kuat untuk persatuan dan kemajuan Indonesia. Jangan pernah abai dan lalai soal persatuan, karena benih-benih ketika kita retak, benih-benih permusuhan itu biasanya memperoleh ruang di dalam situasi serba boleh. Ketika merasa demokrasi serba boleh, media sosial serba boleh, lalu pengaruh-pengaruh kepentingan yang melampaui takaran, lalu orang kemudian mengabaikan nilai persatuan, nilai ikatan kebersamaan. Indonesia itu eksis ketika kita bersatu dalam perbedaan. Memang tidak ada bangsa yang utuh dalam persatuan, tetapi secara umum bahwa kita harus ada di dalam kolektivitas. Ketika terjadi perselisihan, kita harus punya ruang untuk tetap terikat di dalam persatuan. Banyak bangsa-bangsa lain yang kemudian jatuh karena rusaknya persatuan dan pecah belah. Jadi dunia politik pun dan para tokoh politik mohon agar merawat persatuan ini dan jangan menganggap enteng soal persatuan lalu memaksakan berbagai macam kehendak politik yang justru merusak persatuan di tubuh bangsa ini. Nah, di luar persatuan atau terkait dengan persatuan yang menjadi hajat hidup bangsa ini adalah kemajuan. Jujur bahwa potensi yang dimiliki bangsa ini termasuk sumber daya insani kita itu hebat-hebat, termasuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, bahkan generasi muda kita. Tetapi secara kolektif dan sistem kita harus memacu diri agar Indonesia itu menjadi negara yang maju. Daya saing kita harus sejajar dengan bangsa lain termasuk di ASEAN. Human Development Index kita juga harus sejajar dengan bangsa-bangsa yang maju. Juga bidang-bidang lain. Jangan sampai bangsa ini kemudian menjadi bangsa yang pasif, menjadi bangsa yang bahkan mungkin objek dari kemajuan orang lain. Jadi bangunlah kekuatan bangsa ini dengan kemajuan. Dan partai politik, para politisi, tokoh politik itu harus punya komitmen memajukan bangsa ini. Jangan berhenti pada usaha-usaha untuk meraih kepentingan politik masing-masing.
lupa bahwa kita merdeka, kita menjadi Indonesia itu untuk menjadi negara dan bangsa yang maju. Itulah apa yang kami PP Muhammadiyah sampaikan di dalam pertemuan dengan Partai Demokrat, dan itulah posisi kami sebagai kekuatan keagamaan dan kemasyarakatan yang punya komitmen pada kehidupan kebangsaan dan kenegaraan tanpa masuk pada wilayah politik praktis yang itu memang sepenuhnya menjadi tugas dan fungsi partai politik. Terima kasih.